Proses rekonstruksi kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri terpaksa dialihkan ke Mapolsek Banjar lantaran ratusan warga telah memenuhi lokasi penemuan mayat Indri di Tugu Gajah Kota Banjar pada Sabtu 2 Maret 2024. Tadi pada saat akan dilakukan rekonstruksi di lokasi atau TKP, jumlah masyarakat sangat banyak, jadi dengan alasan keamanan dan juga agar penyidik yang melakukan rekonstruksi juga lebih fokus, maka untuk kegiatan rekonstruksi dipindah atau dialihkan lokasinya ke Polsek Banjar. Sebelumnya, proses rekonstruksi juga dilakukan di tempat ketiga pelaku menginap, yaitu bengkel, tempat mereka memperbaiki mobil sewaannya yang rusak. Dalam rekonstruksi di adegan ke-12 terungkap para pembunuh Indri, Didot, Devara, dan Reza sempat ngaliwat bersama warga dan pemilik bengkel. Polda Jawa Barat juga melakukan olah TKP di lokasi pembunuhan Indri di Jalan Bukit Pelangi Sentul, Kecamatan Babakan Madan, Kabupaten Bogor. Sini titik dilakukannya pembunuhan oleh para tersangka. Dari sini kita akan melakukan penyisiran ke Cirebon, kemudian Kuningan sampai dengan ke Kabupaten Banjar, tempat di mana korban dibuang mayatnya di sana. Selain di lokasi Indri meregang nyawa, olah TKP juga dilakukan di sebuah warung kopi, tempat di mana Indri terlihat nongkrong bersama dua tersangka, Didot dan Reza, untuk terakhir kalinya. Dari hasil olah TKP dan rekonstruksi, sikap keji para tersangka semakin terbukti. Dengan teganya, usai menghabisi nyawa Indri, jasadnya dibawa ke beberapa kota selama 4 hari, mulai dari Bogor, Jakarta, Cirebon hingga ke Banjar. Para pelaku berusaha mencari lokasi yang dikiranya aman untuk membuang jasad Indri. Dibawa oleh para pelaku itu kurang lebih selama 4 hari. Mereka ingin membuang jenazah ke tempat yang aman, sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon, kemudian ke Kuningan. Di Kuningan sempat mobilnya mogok, sehingga di towing, kemudian sampai dengan Banjar mereka taruh mobil di sana di bengkel. Kasus pembunuhan berencana terhadap Indri dilakukan atas permintaan Devara Putri terhadap Didot Alfiansyah sebagai syarat keduanya untuk balikan pacaran. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak Indri pergi jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor pada Selasa 20 Februari 2024 menggunakan mobil minibus yang disewa. Dalam perjalanan pulang di kawasan Bukit Pelangi Sentul, Didot menghentikan mobil yang dikendarinya dengan alasan ingin buang air, sembari memberikan kode kepada Reza. Di saat itulah, Reza langsung mengeksekusi Indri yang duduk di kursi penumpang depan dengan menjerat lehernya menggunakan ikat pinggang selama 15 menit sampai korban tewas. Setelah melakukan aksi keji tersebut, Didot dan Reza berangkat ke Jakarta menjemput Devara sambil membawa jasad Indri. Keesokannya pada Rabu 21 Februari sekitar setengah 1 siang, para pelaku membawa jasad Indri menuju Pangandaran melalui tol Cipali. Namun sesampainya di Kuningan, mobil yang mereka kendari rusak dan akhirnya diangkut ke bengkel menggunakan towing. Selama di dalam mobil, mulut Indri ditutup masker seolah-olah terlihat tidur. Hingga pada Jumat 23 Februari sekira pukul 2 dini hari, Didot dan Devara Putri mengeluarkan jasad Indri dari mobil dan membuangnya ke jurang di belakang Tugu Gajah Kota Banjar. Tak sampai di situ, para pelaku juga mengambil barang-barang milik Indri sebelum akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Sementara jasad Indri ditemukan seorang pesepeda pada Minggu 25 Februari yang mencium bau busuk di pinggir jurang. Selain cemburu karena terlibat cinta segitiga, harta juga menjadi target para pelaku menghabisi nyawa Indri. Ada sejumlah berharga yang hilang, diantaranya adalah jam tangan, kemudian tas juga mereka jam tangannya mereka peroleh.
3 hari berselang, tersangka Didot dan Devara Putri menjual barang berharga milik Indri senilai 68 juta rupiah. Atas persekongkolan jahatnya, ketiga pelaku terancam hukuman pidana seumur hidup hingga maksimal hukuman mati. 340 atau pembunuhan yang direncanakan, kemudian pasal 338 pembunuhan dan pasal 365 KUHP ayat 4 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Ini ancaman hukumannya paling tinggi pidana mati atau pidana seumur hidup. Ibunda menjadi orang yang paling kehilangan sosok Indri, korban pembunuhan yang dilakukan oleh Didot kekasihnya sendiri. Lalu apa harapan sang ibu atas kasus yang menimpa anak semata wayangnya? Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews File.